wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara? Pendidikan adalah sebuah perjalanan panjang bagi negara. Kita sebagai pendidik, mari kenali potensi diri, kenali potensi siswa untuk membangun kolaborasi dan menciptakan mimpi besar pendidikan di Indonesia yang memanusiakan manusia. Di kesempatan kali ini, kami akan berbagi praktik baik dari kegiatan pembelajaran Social Emotional Learning. Seperti apakah pembelajaran Social Emotional Learning tersebut yang diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran ekonomi? Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu pembelajaran Social Emotional? Pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun tujuan pembelajaran sosial emosional adalah satu, memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosional atau kesadaran diri dari peserta didik. Yang kedua, menumbuhkan atau mencapai tujuan positif mengenai manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Ini perlu ditanamkan kepada peserta didik kita dalam proses pembelajaran social emotional learning. Adapun tujuan pembelajaran sosial emosional yang keempat adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Artinya, memberikan keterampilan berelasi kepada peserta didik. Dan yang kelima, mengajak peserta didik untuk bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran sosial emotional learning. Dengan tujuan pembelajaran sosial emotional learning tersebut, kita bisa membuat sekolah bukan sekedar mengejar mata pelajaran dengan aturan dan kurikulum yang kaku atau sekedar mengejar nilai-nilai akademik. Akan tetapi pada itu kita bisa hadirkan sekolah sebagai ruang interaksi, ruang belajar bersama, dan ruang kolaborasi antara peserta didik dan guru, antara peserta didik dan peserta didik, sehingga dalam setiap kejadian di dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh peserta didik akan lebih dimaknai mereka dalam proses belajar. Dari hasil survei yang mengatakan bahwa kualitas lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dunia kerja dari peringkat yang ada, sebagian besar menunjukkan bahwa kualitas lulusan perguruan tinggi utamakan ada dari pendidikan karakter dan bahkan untuk kualitas prestasi ataupun kognitif pada peringkat yang ke-17. Berikut adalah merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran emosi dan sosial yang kita terapkan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran yang akhirnya bisa menumbuhkan kesadaran diri dalam menetapkan kegiatan proses pembelajaran, kemudian juga manajemen diri, kesadaran sosial, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kegiatan pembelajaran sosial emosional yang pertama yang menumbuhkan kesadaran diri bisa kita lakukan dengan melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas atau peraturan sekolah, di mana di situ kita bisa melihat murid memberikan nilai yang diyakininya berkaitan dengan lingkungan kelas dan lingkungan sekolahnya. Kemudian juga kegiatan kompetensi sosial emosional. Kita bisa ajak peserta didik untuk memanajemen dirinya, mengekspresikan emosinya secara tepat. Satu misal kita ajak mereka untuk bisa kamu kira-kira 3 hal apa yang ingin kamu ubah pada diri kamu sendiri. Dan ini juga merupakan sebuah pemikiran atau perilaku diri yang secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan mengaspirasikan mereka untuk bisa memanajemen dirinya sendiri. Kemudian juga ajak mereka sekali-kali untuk memberikan challenge kepada peserta didik dengan kesadaran sosialnya. Mereka bisa mampu untuk mengelola
membangun empati, kepeduliannya. Mungkin pada waktu di rumah bagaimana dia membantu orang tuanya, kemudian juga beradaptasi dengan lingkungan yang ada di dalam rumahnya, berkomunikasi juga dengan tetangga-tetangganya. Hal-hal seperti ini yang terkadang kita anggap remeh, tapi itu juga bisa menumbuhkan kultur ataupun budaya-budaya positif yang nanti lambat laun jika dilakukan secara kontinu akan bisa menambah dan memberikan penguatan kepada karakter personality yang baik. Kita ingat kembali pada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sejatinya adalah pendidikan yang mengajarkan kita untuk hidup bersama, untuk saling menghargai, untuk saling membantu, dan untuk saling mencintai. Demikian tadi Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Nusantara berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran sosial emosional learning. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada Bapak dan Ibu guru semua dalam mendidik putra bangsa Indonesia. Sebagai kata ungkapan terakhir, jadilah guru yang selalu dirundukan dan bukan guru yang ditinggalkan, bahkan ditanggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.